Halo para santaiers dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu. Di sini nih kami akan merangkum sebuah film yang sukses besar pada tahun 1989, yaitu yang berjudul Lock Up. Film ini dibintangi oleh aktor yang sering disebut-sebut sebagai Rambo atau nama aslinya sebagai Sylvester Stallone kalau gak salah. Tanpa banyak bertele-tele dan basa-basi, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang kekasih yang tertawa ria bahagia. Kemudian pria itu berpisah dengan si ceweknya dan masuklah ke sebuah penjara. Dan ternyata pria itu adalah tahanan di penjara. Pria ini bernama Frank Leone. Tiba-tiba, petugas di sana membangunkan Frank yang memaksanya keluar dari sel dan akan membawanya ke tempat penjara yang berbeda. Di sana Frank dipertemukan dengan kepala sipir. Mereka membahas tentang masa lalunya dan ternyata pas sipir itu dulu mempunyai dendam pada Frank. Sipir itu bernama Warden Drumgley, sekaligus pejabat yang menjalankan penjara tersebut. Sekedar informasi, di masa lalu Frank pernah membocorkan perlakuan buruk pas sipir terhadap para tahanan ke pers. Hal ini dilakukan Frank karena si pas sipir tidak memberi cuti selama 1 jam untuk menjenguk mentornya yang sedang sekarat. Karena kejadian itu, pas sipir memiliki catatan buruk dalam jabatannya dan dipermalukan di hadapan publik. Frank langsung disuruh masuk ke dalam ruangan oleh para polisi. Di sana Frank sangat tersiksa karena para petugas sengaja mencoba menyemprotkan uap gas yang penuh asap pada Frank. Seketika Frank pun menggedor-gedor kaca karena tidak kuat lagi berada di sana. Saat keesokan harinya, Frank pun berjalan-jalan di lapangan dengan dipenuhi para napi. Dan di sana pula, Frank bertemu dengan seorang preman yang tinggi besar sekaligus paling ditakuti di jajaran mereka. Dan pria itu berkata kepada Frank, "Itu tempatku," jawab Frank. "Adakah tempat ini yang bukan milikmu?" Dan pria besar itu menjawab, "Semua milikku." Di sana Frank hampir ditusuk oleh pria besar itu, tapi untungnya ada petugas yang memisahkan mereka. Saat sedang bersih-bersih, ada yang menghampiri Frank dan mencoba memperkenalkan diri. Pria ini bernama Dallas. Satu persatu Dallas memperkenalkan orang-orang yang ada di sana. Saat sedang makan, Frank menghampiri pria muda yang bernama Fritz. Bersama mereka pun makan di meja bareng. Seketika pemandangan yang tidak mengenakan pun terjadi. Ada seorang laki-laki sengaja menjepit punggung seseorang sampai berdarah. Tidak tahu apa alasannya, dia itu menyabit punggung seseorang yang ada di sana. Cerita pun berlanjut dengan Frank menghampiri pria yang ada di bengkel. Perkenalkan, pria ini bernama Eclipse. Seketika Frank di sana berpikiran untuk membetulkan sebuah mobil tua dan mereka pun merakit dan memperbaiki mobil itu. Singkat cerita, mereka pun berhasil memperbaiki mobil itu. Dan si Fritz pun tiba-tiba bilang pada Frank ingin menyalakan mobil tersebut. Awalnya tidak memperbolehkan, tapi dengan sedikit rayuan si Fritz, Frank membolehkannya. Saat Fritz berhasil menyalakannya, tidak diduga ia langsung tancap gas dan membawanya ke tengah lapangan, yang dimana di situ pula Pak Sipir melihat kejadiannya. Tanpa pikir panjang, Pak Sipir yang ada di sana menyuruh mobilnya untuk segera dihancurkan. Mungkin memang ingin melihat Frank hancur dan kecewa. Yang seperti kita tahu bahwa Frank dan teman-temannya sudah memperbaiki mobil tersebut dari nol. Dan sekarang malah dihancurin, kan babi itu. Blok! Di situ pula Pak Sipir menyudutkan Frank atas kejadian kerusuhan itu dan Frank pun dihukum dengan dimasukkannya ke ruang isolasi selama 6 minggu. Berhari-hari pun Frank sangat tersiksa berada di ruangan itu dan si kapten pun merasa kasihan pada Frank atas perilaku tidak adil yang dilakukan Pak Sipir pada si Frank.
Seusai Frank keluar dari masa hukumannya, saat Frank sedang makan, si pria besar yang bernama Weber pun menghampirinya untuk menggeletak Frank mungkin. Tapi seperti yang kalian tahu, Frank sudah terbiasa dengan keadaan seperti itu. Kemudian si Fish muda disuruh oleh petugas untuk membersihkan ruangan yang dimana si Fish tahu ruangan itu sudah bersih. Dan tiba-tiba segerombolan kelompok Weber pun menghampiri si Fish untuk membunuhnya dengan cara dibantingkannya barbel yang berat sekali pada tubuhnya sehingga si Fish pun tewas di sana. Mendengar kejadian seperti itu, Frank pun sangat kesal dan marah dan ia pun coba menghampiri si Weber. Dan mereka langsung berkelahi di keramaian para napi hingga saatnya Frank melakukan hal yang sama seperti Weber melakukan kepada si Fish. Tapi mengingat sisa tahanan Frank tinggal 3 pekan lagi, dia pun tidak jadi untuk membunuhnya. Tiba-tiba ada seseorang entah siapa, mungkin gengnya Weber atau orang suruhan Pak Sipir, menusuk tubuh Frank. Ketika Frank sedang dirawat, datanglah kekasihnya untuk menjenguk Frank. Ia dipersilahkan untuk menjenguk Frank selama 30 menit. Saat mereka sedang ingin bercinta, datanglah petugas beberapa menit kemudian yang menghampiri mereka. Yang dimana petugas itu sengaja ingin membuat kesal Frank. Anjing, di sini gue dibuat kesal juga, bro. Baru mah ingin melakukan percintaan, ini mah diganggu. Blok. Singkat cerita, malam pun tiba. Ada seseorang menghampiri Frank dan berbicara. Aku punya pekerjaan yang gajinya besar untuk 2 jam kerja. Kata Frank, serius lu bro? Pekerjaan apa itu? Langsung pria itu menjawab, hanya memperkosa kekasihnya Frank, dia mendapat $1.000 untuk tiap teriakan. What the... halus. Seketika Frank pun emosi dengan perkataan orang tersebut dan ingin segera keluar dari sel untuk menghajar pria tersebut. Dan ternyata itu adalah jebakan untuk Frank dari Pak Sipir agar Frank berontak dari penjara supaya bisa menyelamatkan kekasihnya. Malam pun tiba dan Frank merencanakan untuk kabur yang dibantu dengan Dallas. Ketika Frank di tengah perjalanan, ternyata Dallas sekongkol dengan Pak Sipir supaya Dallas bisa keluar dari penjara. Tetapi keadaan berkata lain, si Pak Sipir tidak menepati janjinya pada Dallas dan terjadilah keributan besar karena Frank mencoba melawan para petugas di sana. Tak ingin Frank kabur, Pak Sipir langsung mengerahkan pasukan untuk mencari Frank. Para petugas pun dibuat kewalahan mencari Frank. Dengan kecerdikan dan bakat yang tersembunyi di dalam diri Frank, Frank pun langsung ada di belakang Pak Sipir dan membawanya ke ruangan eksekusi untuk para napi. Tidak pikir panjang, Frank langsung mengikat Pak Sipir ke tempat penyetruman eksekusi itu dan akan membunuhnya. Dan di sanalah kesempatan Frank untuk membuka semua aib Pak Sipir, berkata jujur kejahatan yang ia lakukan selama ini. Dan Pak Sipir pun tidak bisa melakukan apa-apa selain berkata jujur. Pada saat Frank ingin menyetrum Pak Sipir, ternyata Frank sengaja menipu para petugas dengan mencabut baterai dari alat penyetruman sehingga mesin itu tidak bekerja. Dan di sana Pak Sipir tidak ada cara lain selain dia berkata jujur. Dan dengan semua pernyataan langsung dari mulut Pak Sipir, ia pun diborgol dan ditahan oleh si kapten. Tak terasa 3 pekan pun berlalu, akhirnya Frank bisa menghirup udara segar dari luar dan tentunya di sana disambut hangat oleh kekasihnya. Tamat. Keseluruhan dari film ini menurut saya bagus dan keren, apalagi pada tahun 1989 yang dimana alat canggih kamera tidak sebagus seperti yang sekarang ini. Film ini pun sangat sukses besar pada masanya. Saya juga menonton ini sampai berkali-kali, apalagi soundtrack lagunya. Pokoknya favorit saya pisan. Pesannya terkandung dalam film ini adalah, ketika Anda sudah menduduki jabatan yang tinggi, janganlah sesekali menindas orang-orang yang lemah. Karena apa? Di balik semua itu pasti akan menjadi kehancuran bagi diri Anda di masa yang akan datang.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya mendapatkan semangat untuk membuat konten seperti ini lagi. Oke, saya akhiri. Semoga kalian terhibur dengan filmnya. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya mohon undur diri dan sampai jumpa.